Oke guys, selamat datang kembali sahabat Hamis and Mom Channel. Doa terbaik buat kalian semua yang masih mau mampir di channel ini. Kisah dari dunia, banyak hal-hal yang tak terpecahkan. Misteri lautan, angkasa, dan bumi masih jauh untuk bisa dipecahkan. Namun mungkinkah pemikiran manusia lebih luas dari langit dan juga lebih dalam dari samudra? Mari kita bahas dalam kisah film 1899. Berawal dari seorang wanita bernama Maura. Dirinya berada di rumah sakit jiwa mengatakan jika dirinya tahu apa yang dilihatnya dan dirinya tak gila pada ayahnya. Namun tak berselang lama wanita ini terbangun di tanggal 19 Oktober 1899 di sebuah perjalanan kapal. Bekas luka dari pengikatan di rumah sakit jiwa pun masih dimilikinya. Dan di sana juga ada surat kabar yang membicarakan tentang kapal Prometheus yang hilang tanpa jejak di lautan dan sudah memakan waktu selama 4 bulan. Bukan hanya itu, Maura juga memiliki surat misterius dari kakaknya yang mengatakan jika dirinya tahu apa yang dilakukan ayahnya dan mereka akan bertemu di New York dan meminta Maura untuk tak mempercayai siapapun. Kapal besar yang berlayar ini akan mengarah ke New York. Seperti kapal besar lainnya, mereka yang tinggal di atas adalah orang-orang kelas atas dan kaya raya. Sedangkan mereka yang di bawah bekerja untuk berjalannya kapal. Dan penumpang kelas bawah hanya mampu tidur berdesak-desakan di sana. Mereka bahkan dilarang untuk naik ke atas. Bahkan di kapal itu pun juga memiliki penumpang gelap di dalamnya, pria berkulit hitam yang menyusup. Dalam film ini ditunjukkan beberapa pemeran yang menonjol, yakni sepasang kakak adik yang mana salah satu darinya adalah pendeta, sepasang suami istri yang juga tak saling mencintai, dan wanita Jepang dengan tampilan eksotisnya. Maura sendiri adalah dokter dan dirinya mempelajari tentang otak manusia, di mana Maura meyakini jika otak manusia yang mengendalikan pikiran dan perilaku mereka. Bahkan otak menyimpan rahasia semesta yang belum mereka pecahkan. Tak lama setelah itu ternyata seorang pria di bawah datang dan masuk ke ruangan orang-orang kaya tersebut. Dirinya memohon pertolongan dokter untuk saudaranya. Sebenarnya di sana ada dokter pria yang sudah terkenal, namun walaupun melihat pria itu memohon, dokter itu tak mau bergerak. Sehingga tak lama penjaga datang dan kemudian membawa kembali pria itu ke tempatnya. Maura yang kasihan pun mengikuti mereka dan kemudian menawarkan bantuannya kepada pria tadi. Ternyata saudaranya sedang mengandung dan mereka mengira jika anak di dalam perutnya itu telah mati. Maura berusaha memeriksa dan ternyata bayi itu masih hidup. Hanya saja tali pusar sepertinya melilit bayi. Maura berusaha mengembalikan posisi bayi di dalam perut itu dengan keahliannya, dan akhirnya semua selesai. Tapi tiba-tiba Maura mendapatkan cuplikan-cuplikan dirinya di dalam rumah sakit jiwa, dan cuplikan-cuplikan lainnya yang membuatnya sulit untuk bernafas. Di atas saat itu Maura bertemu dengan kapten kapal. Kapten memintanya untuk tak masuk ke bawah dan tak melanggar aturan. Namun tiba-tiba asisten kapal datang dan mengatakan jika mereka mendapatkan sinyal dari sebuah kapal. Sinyal itu terus berjalan dan yang mengejutkan itu dari kapal yang hilang 4 bulan lamanya, yakni kapal Prometheus. Kapten pun segera memeriksa. Semua terlihat mustahil. Perhitungan dengan kapal itu hanya memakan waktu 7 jam. Hal itu mustahil apalagi dengan angin yang seharusnya mereka jauh dari arah mereka jika ditemukan. Kapten pun mengambil keputusan untuk mendatangi kapal tersebut, memutar haluan secara tiba-tiba dan hal ini membuat pekerja bahkan bingung. Kenapa mereka malah kembali? Bukan hanya itu, dua saudara ini juga membicarakan sesuatu yang aneh. Seakan mereka menyimpan sebuah rahasia yang mereka tinggalkan di belakang mereka. Sehingga saat mengetahui kapal berbalik, mereka takut jika akan kembali. Maura sendiri mulai mengaitkan kemunculan kapal itu dengan surat yang diberikan saudaranya di mana surat itu tertulis, "Apa yang hilang akan kembali." Kapten juga sepertinya menyimpan sesuatu. Dirinya terus melihat potret keluarganya yang ada di mejanya. Namun tak lama Maura datang padanya untuk memastikan apakah yang ditemukan benar-benar kapal yang hilang 4 bulan lamanya.
Mustahil bagi mereka untuk bertahan, namun tak menutup kemungkinan jika beberapa dari mereka selamat. Kapten mengira jika Maura memiliki seseorang di kapal tersebut. Namun Maura hanya menjawab jika dirinya ingin mengetahui kapan mereka segera kembali ke jalur. Hal ini pun membuat kapten memintanya keluar dan akan mengatakan segalanya kepada penumpang sejam kemudian. Ternyata kapten sendiri memiliki surat yang sama dengan Maura, surat dengan namanya dan juga memiliki tulisan sesuatu yang hilang akan kembali. Kapten pun segera mengatakan kepada para penumpang, namun sayangnya saat itu penumpang malah mempertanyakan kenapa kapten harus datang ke kapal yang sama sekali mereka tak meminta bantuan ataupun tak ada tanda-tanda dari mereka yang selamat. Kapten hanya berusaha mengambil kemungkinan jika para penumpang kapal Prometheus yang membawa 1.400 lebih orang memiliki beberapa yang selamat. Hal ini memang ditentang oleh para penumpang, namun kapten tak peduli. Semua orang ingin segera sampai ke New York. Bersamaan dengan itu, pria hitam yang menyusup pun bertemu dengan pria pekerja. Pria kulit hitam bernama Jerome berusaha memperkenalkan dirinya dan juga meminta makanan dari pria yang bernama Oleg. Dalam perjalanan ini, kapten akhirnya bertemu dengan Maura dan dirinya mengatakan jika selama ini manusia telah berhasil menjelajahi setiap bumi. Mereka mampu mendatangi setiap pulau dan juga mengukur tingginya gunung. Tapi saat ini mereka berada di lautan yang mana belum ada yang mampu mengungkap misteri apa yang berada di dalam lautan ini. Tak berselang lama, kapal pun akhirnya mendekati sebuah kapal besar. Kapal itu tak jauh berada di depan mereka. Saat kapal mendekat, hari sudah gelap. Kapten pun meminta beberapa orang untuk ikut dengannya, meminta kepada menara informasi untuk mengabarkan mereka menemukan kapal Prometheus. Saat itu Maura ikut dengan kapten karena dirinya adalah seorang dokter dan mungkin kapten akan membutuhkan bantuannya. Bukan hanya itu, pendeta pun diminta ikut bersama mereka. Keadaan kapal yang gelap, air laut yang tenang saat itu membuat sebagian mereka ketakutan dan tak ingin ikut. Namun mereka saat itu bertemu dengan Jerome dan juga Oleg. Mereka pun diminta kapten untuk ikut. Dalam keadaan itu, saudara dari pendeta tadi bertemu dengan pria bawahan yang berada di depan pagar yang tertutup. Pria kaya ini bersikap aneh di depan pria kalangan bawah ini. Bahkan dirinya memuji luka yang dimiliki pria ini di wajahnya. Akhirnya kapten dan juga beberapa orang sampai di kapal itu. Semua terlihat sangat buruk dan hancur, bahkan seperti kapal yang hilang bertahun-tahun. Namun bagaimanapun pasti ada seseorang karena mereka mengirim sinyal. Namun saat kapten sampai di kapal tersebut, kiriman sinyal pun berhenti. Mereka yang sudah berada di kapal tadi terus memeriksa. Sampai akhirnya kapten menemukan sebuah tali dengan sulaman yang sepertinya itu tak asing baginya. Tapi saat Maura menanyakan apa yang terjadi, kapten hanya diam dan menyembunyikan tali itu. Mereka langsung memeriksa kemudi kapal, namun alat pengirim pesan telah dirusak oleh seseorang. Dan ini membuat mereka bingung siapa yang mengirim pesan. Bersamaan dengan itu, tak berselang lama ada seorang pria yang naik ke atas kapal. Pria ini sepertinya berasal dari kapal yang baru mereka temukan. Saat di mana Maura dan kapten terus memeriksa, Maura melihat serangga dan itu membawanya pada lemari yang dikunci. Di dalamnya ternyata ada seorang anak kecil yang masih hidup. Anak itu tak mengatakan apapun dan hanya memberikan piramida kecil hitam kepada Maura. Dan bersamaan dengan itu, pria misterius tadi menggunakan hewan yang sama untuk bisa membuka pintu ruangan 1013, yang kemudian pria itu masuk ke dalamnya. Setelah penemuan kapal dan juga anak kecil tersebut, Kapten Egg kembali bermimpi masa lalu kelam keluarganya. Namun sesuatu membangunkannya dalam mimpi tersebut. Dan kemudian asistennya datang dengan pesan perusahaan yang meminta mereka menenggelamkan kapal Prometheus. Bukan hanya itu, kompas yang mereka miliki tak beraturan. Bahkan keberadaan mereka tak diketahui. Di sini anak kecil tersebut tak mengatakan sepatah kata pun, dirinya hanya membawa piramida hitam bersamanya dan juga ada sebuah cincin yang ada di bajunya. Semua orang mulai banyak yang mempertanyakan kemana sebenarnya para penumpang Prometheus yang hilang tanpa jejak sedikit pun, dan hanya bisa mendoakan mereka.
Kapten sendiri bertemu dengan Maura dan dirinya mengatakan kepada Maura bahwa ada hal aneh dengan kapal itu. Dirinya terus mendengar suara-suara yang mengganggu. Kapten sendiri tak tahu apa kaitannya dengan kapal Prometheus. Namun dirinya langsung menuju kepada Oleg di dek bawah untuk menanyakan persediaan mereka untuk batu bara, juga merahasiakan apa yang mereka bicarakan ini. Sedangkan Maura sendiri, saat kembali ke kamarnya, pria misterius itu keluar dari kamarnya dan pria ini bernama Daniel. Dirinya beralasan mendengar suara rintihan dan mencoba memeriksa ke dalam. Saat Maura melihat Daniel, dirinya merasa jika pria itu tak asing baginya. Selain itu, pria bernama Crester di dek kelas bawah, dirinya dekat dengan adiknya Eida. Namun saat adiknya menanyakan tentang tujuan hidupnya, Crester marah, merasa kesal dan menyuruhnya untuk pergi. Saat itulah pria kaya bernama Angel datang dan sengaja mencari Crester. Dirinya memberikan hadiah kepadanya dan juga meminta agar Crester tak menyembunyikan jati dirinya. Hal ini dilihat oleh kakaknya Toph, yang kemudian mengusir pria itu pergi dan meminta adik prianya ini untuk tak melakukan kesalahan yang sama. Sedangkan kisah dari pria bernama Lucien ternyata menyimpan kisah masa lalu yang berkaitan dengan penumpang gelap bernama Jerome. Jerome berusaha menemukan kamarnya dan kemudian masuk ke sana. Jerome saat itu meninggalkan sebuah tanda yang mengisyaratkan jika dirinya ada di kapal yang sama dengannya. Walaupun saat itu istri Lucien datang, namun dirinya tak melihat kehadiran pria tersebut. Diamnya kapten yang tak melakukan perintah membuat asisten dan beberapa awak kapal merasa jika kapten seharusnya tak membawa kapal mereka. Karena bagaimanapun kapten adalah pria yang depresi karena istrinya membakar dirinya beserta 3 anaknya sekaligus. Dan itu membuatnya tak sehat. Kejadian aneh kembali pada kapten. Dirinya melihat anaknya dan entah bagaimana itu membawanya kepada keluarganya. Bahkan kapten bisa melihat istri dan ketiga anaknya. Namun tak berselang lama semua berubah. Dirinya malah dituntun oleh serangga yang mana kemudian membawanya kembali ke kamarnya. Kapten yang kesal pun menghampiri anak kecil itu dan berusaha membuatnya bicara. Namun Maura menjauhkan Eik dari anak itu. Kapten merasa ada yang tak beres dengan segalanya. Di sisi lain, penumpang gelap bernama Jerome pun akhirnya diungkap oleh awak kapal. Dan bersamaan, Toph juga melihat adiknya memegang barang yang bukan miliknya. Toph tahu jika pria kaya itu yang memberikannya padanya. Dan kemudian Toph langsung pergi menemui pria kaya ini dan juga meminta agar dirinya menjauh dari saudaranya. Misteri kapal Prometheus dan juga hal aneh yang terjadi membuat kapten tak bisa pergi untuk meninggalkan kapal tersebut. Setelah mengetahui jika bahan bakar mereka tinggal sedikit, akhirnya kembali meminta semua orang untuk berkumpul. Kapten mengambil keputusan untuk tak lanjut. Mereka akan kembali dan kemudian akan membawa kapal Prometheus bersama mereka. Walaupun semua orang menentang hal itu, kapten tetap pada keputusannya. Kapten pergi dan kemudian Maura mengikutinya. Kapten Eik mengatakan jika perusahaan menyembunyikan sesuatu. Dan hal itu diyakininya lagi setelah menerima surat yang ada bersama keluarganya dan dalam surat itu mengatakan apa yang hilang akan kembali. Maura sendiri terkejut karena surat itu sama dengan miliknya. Sedangkan di tempat lain, Eida melihat serangga dan mengikutinya hingga ke atas kapal. Di depannya ternyata ada pria misterius yang bernama Daniel. Saat itu pria itu hanya mengatakan maaf kepada anak kecil yang ada di depannya. Setelahnya pria ini juga mengingatkan kepada Maura jika tak baik mereka membawa kembali kapal itu dan akan ada yang memberontak dari para penumpang. Namun Maura saat itu hanya diam. Dengan perilaku dan juga keputusan yang diambil kapten, para awak tak setuju dengan hal itu dan bahkan akan menenggelamkan kapal Prometheus. Namun saat akan melakukannya, mereka malah melihat seorang gadis kecil yang sudah tak bernyawa. Misteri semakin sulit. Apa sebenarnya hubungan Daniel, anak kecil tersebut, dengan Maura? Dan apa yang sebenarnya terjadi? Satu persatu kisah kelam ditunjukkan, bahkan kini kisah dari wanita eksotik bernama Ling Yi. Dirinya sebenarnya bukanlah wanita dengan tampilan seperti ini. Di masa lalu dirinya tak sengaja pernah membuat temannya meminum obat tidur hanya untuk agar dirinya bisa menggantikan temannya itu agar bisa pergi ke New York dan mulai kehidupan baru.
Namun sayangnya dirinya malah memberikan dosis yang cukup banyak dan membuat temannya itu terbunuh. Dan kini mereka berperang dengan hal yang lebih buruk dengan menjadi gadis yang akan dijual. Kematian gadis kecil yang tiada sendiri, mereka tak tahu apa yang membuatnya tak bernyawa, tak ada luka bahkan goresan sedikit pun. Bahkan setelah kejadian itu, tiba-tiba lautan menjadi kabut. Hal ini membuat mereka harus berhenti dan tak melakukan perjalanan sampai kabut menghilang. Setelahnya, kapten pun menunjukkan kepada Maura pita anaknya yang ditemukan di Prometheus. Dan bukan hanya itu, ada lorong yang berada di bawah kasur Kapten Egg. Merasa ada yang tak beres dengan hal ini, Kapten Egg pun akan kembali ke kapal Prometheus untuk mencari catatan yang ditinggalkan kapten kapal. Saat itu pun Maura akan ikut bersamanya. Saat Kapten Egg dan Maura menuju ke kapal Prometheus, pria ini mengirimkan pesan kepada seseorang. Dan anak kecil ini sendiri mengambil piramida hitamnya dan bersembunyi di bawah kasur. Kesedihan Ling Yi atas kehidupan yang dicurinya pun membuatnya lari dan bersembunyi di sebuah kotak. Namun saat itu dirinya malah berada di keadaan di mana ibunya dan dirinya akan membuang kotak yang berisi mayat dari temannya tersebut. Hayalan Ling Yi saat tenggelam disadarkan oleh Oleg. Pria ini membantunya dan kemudian membawanya ke tempat biasa dirinya menenangkan diri. Sedangkan untuk pria ini, dirinya pun kemudian mendatangi Toph dan mengajaknya ke atas kapal. Pria ini menunjukkan jasad adiknya yang sudah tak bernyawa. Toph pun membawanya kepada keluarga mereka. Dan setelahnya saat pria ini akan kembali, dirinya marah melihat banyak orang mati yang sama seperti gadis kecil tadi. Sedangkan saat Kapten dan Maura sampai ke kapal, mereka tak menemukan catatan apapun. Dan di sana mereka juga malah menemukan ruang misterius yang dimana berada di bawah kasur Kapten Prometheus yang sama dengan kapal mereka. Kapten Egg tak tahu apa yang disembunyikan oleh perusahaan kapal Henry Singleton, yang tanpa disadari secara langsung jika Kapten Egg sedang membicarakan ayah dari Maura sendiri. Namun Maura saat itu masih tetap diam. Mereka kemudian menuju sebuah kotak mesin yang seharusnya untuk mengatur uap. Namun di kapal mereka sendiri, mesin itu tak berfungsi. Mereka sempat mencurigai jika kotak mesin itu memiliki fungsi lain. Namun karena ingin mencari jejak dari penumpang, mereka pun terus memeriksa dan akhirnya saat itu Kapten Egg menemukan nama-nama penumpang yang ada di kapal Prometheus. Namun dirinya tak mengatakan kepada Maura dan menyembunyikan hal itu. Di sini pada akhirnya Ling Yi kembali ke kamarnya. Dirinya akan melakukan apa yang diminta Ibu Wilson kepadanya. Ternyata Ling Yi dipertemukan oleh Ibu Wilson dengan Lucien, pria yang terlihat tak mencintai istrinya tadi. Namun Lucien sendiri memiliki penyakit yang mengharuskan dirinya meminum obat saat dirinya mengalami kejang-kejang. Saat akan melakukan pertemuan dengan Ling Yi, Lucien tak sempat meminum obatnya dan itu membuat penyakitnya kumat di depan Ling Yi. Semakin banyaknya korban yang jatuh akhirnya membuat pria ini tak sabar untuk membuat pemberontakan. Dirinya pun akhirnya mengambil senjata dan kemudian menuju ke arah para penumpang kalangan bawah untuk bisa membantunya agar bisa mengembalikan kapal ke jalur asli mereka. Semua orang setuju, namun saat itu Oleg diketahui tak berada di pihak mereka. Dan akhirnya dirinya pun dimasukkan ke sebuah ruangan dengan Jerome. Keadaan kapal semakin rumit. Kapten Egg dan Maura yang baru kembali juga menyimpan rahasia yang membingungkan. Kapten Egg membaca nama para penumpang yang mana di antara penumpang ada yang bernama Maura Franklin. Sedangkan dalam keadaan itu, para pemberontak telah keluar dari kapal mereka menuju kepada kapten kapal. Dalam keadaan genting tersebut, akhirnya Maura segera menuju ke kabin. Dan Daniel sendiri dirinya menggunakan sebuah alat yang saat itu terhubung langsung dengan kotak yang diperbincangkan Maura dan Kapten Egg tadi. Saat dirinya memecahkan kodenya, tiba-tiba kapal mereka menghilang dan meninggalkan kapal Prometheus. Bagaimana misteri dari kapal Prometheus akan terungkap? Kita akan lanjut di episode selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini.